teman-teman, jadi kembali lagi ke program review buku dari tim Lampung Cerdas. Hari ini aku mau ngebahas satu buku yang udah aku baca. Ya, ini judulnya adalah ini. Kelihatan ya? Pelanggan adalah Bestie. Nah, unik banget ya judulnya. Makanya saya tertarik ngebaca buku ini. Karena selain saya butuh, saya juga penasaran. Kenapa sih kok pelanggan itu harus jadi bestie kita? Biasanya kan kalau dulu-dulu ngomonginnya pelanggan adalah raja gitu ya. Jadi kita harus menghormatinya, kita harus membuat dia itu terkesima gitu ya. Kalau sama raja kan gitu. Tapi yang ini enggak. Gimana caranya kita bisa menjadikan pelanggan itu bestie? Nanti akan ada alasan-alasannya, akan ada teknis-teknisnya seperti apa dan lain sebagainya ya. Kita bahas ya beberapa hal yang nantinya ada di buku ini gitu. Nah, pertama sebelum masuk ke bukunya, ini bahas tentang apa aja. Jadi aku mau kenalin dulu tentang penulisnya. Jadi penulisnya itu ada dua. Di sini ada Johan Alvin Hossuma dan Rosiana Alim. Nah, kalau Pak Johan, ini beliau adalah seorang pengusaha yang beberapa waktu yang lalu beliau berkolaborasi dengan Bu Rosiana untuk membangun sebuah brand ya dia tuh ngebangun program gitu yang bentuknya adalah personal branding. Jadi mereka sekarang ini sedang bersama-sama dan ini adalah salah satu karyanya gitu, yaitu buku Pelanggan Adalah Bestie. Nah, di buku ini itu terdiri atas 15 chapter. Jadi biasanya saya ngomongnya bab ya, tapi ini pakai chapter gitu. Jadi chapter pertama sampai dengan chapter ke-15. Nah, chapter pertama itu ngebahas tentang pelanggan adalah bestie. Sampai ke chapter 15 itu relationship investment. Nah, udah kebayang ya, ini arahnya mau kemana gitu. Ini cocok banget untuk teman-teman sales, teman-teman marketing, kemudian teman-teman customer care, customer service gitu. Siapapun yang menurut saya dia kerjanya adalah menjuali gitu ya, menjuali atau berjualan gitu, dia butuh juga buku ini gitu, karena biar lebih mengenal sebenarnya kita itu nggak hanya menjadikan pelanggan itu adalah raja, tapi harus lebih daripada itu, yaitu pelanggan adalah bestie gitu. Karena tadi ya lagi-lagi kalau dia raja kayaknya kok kita harus menghormati banget gitu ya, kita harus menyegani banget gitu, dan impact kedepannya itu kayaknya lebih luas yang bestie ini gitu. Oke, jadi di bagian awal banget kan tadi ada bab 1 atau chapter 1 itu menjelaskan pelanggan adalah bestie. Nah, di dalam sini itu dijelaskan gitu sebenarnya kenapa sih kok kita itu harus menjadikan pelanggan itu bestie kita. Nah, ini ada risetnya ya di sini. Dikutip dari Salesforce Afsar 2018, beliau menemukan bahwa 95% pelanggan akan lebih loyal kepada perusahaan yang sudah mereka percaya. Nah, untuk menimbulkan kepercayaan ini butuh beberapa waktu. Jadi dia nggak langsung kan, dia nggak langsung beli langsung percaya gitu, nggak juga gitu. Ada juga yang percaya baru beli gitu. Tapi untuk menimbulkan efek beli, kemudian dia merekomendasikan ke orang, itu dia harus benar-benar percaya dengan produknya, percaya dengan perusahaannya gitu, percaya dengan orang yang menjual gitu ya. Nah, ini makanya kenapa kita menjadikan pelanggan itu bukan hanya sebagai raja tapi harus sebagai bestie. Nah, di sini ada tipe-tipe gitu ya. Ada tipe-tipe pelanggan yang disebutkan di sini ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah pelanggan yang loyal, yaitu loyal customer. Nah, ini orang-orang yang emang udah sering banget dia bolak-balik beli produk kita, itu namanya loyal customer. Nah, kalau orang yang seperti ini, kita harus jalin banget hubungannya. Jangan sampai karena satu hal kita jadi pecah, karena dia udah loyal gitu. Kemudian yang kedua ada impulsive customer gitu, atau orang-orang yang datangnya tuh yang belinya itu secara spontan. Jadi dia tuh tadinya nggak mau beli, tapi dia ketika melihat ada diskon 50%, kemudian beli 1 gratis 1, itu dia jadi beli. Nah, itu namanya impulsive customer gitu. Kalau di sini sebutnya impulse customer gitu. Terus habis itu yang ketiga ada diskon customer. Nah, ini kalau diskon customer itu dia biasanya membandingkan gitu, harga terbaiknya gimana ya gitu. Dia bener-bener nyari diskon nih. Kalau yang tadi itu dia nggak nyari diskon, tapi dia tiba-tiba aja dia ngeliat diskon, akhirnya dibeli gitu. Nah, bedanya sama yang diskon customer itu, kalau dia diskon dia mau beli, tapi dia nyari yang benar-benar harga diskon yang mana nih, kira-kira gitu. Kemudian yang keempat itu adalah need based customer. Nah, ini orang-orang yang beli karena butuh. Jadi kalau ini ya yang disuguhkan adalah kebutuhannya gitu. Kemudian yang terakhir adalah wandering customer. Wandering customer ini adalah orang-orang yang dia itu hanya singgah. Jadi misalnya kita jadi turis nih di Malaysia, ya udah
berarti kita singgah ke Malaysia, kita beli oleh-oleh di Malaysia. Nah, kita belum tentu balik lagi ke Malaysia kan gitu. Jadi tingkat penjualannya akan terus-menerus itu cenderung kecil gitu. Makanya kalau dengan orang-orang yang seperti ini, kita nggak perlu menjadikan bestie juga gitu, tapi menjadikan dia ya sebagai layaknya pembeli. Kira-kira begitu, kita melayani dengan sepenuh hati gitu. Nah, kemudian kapan sih kita itu harus membuat pelanggan itu terkesima dengan kita, atau membuat dia itu tuh ngerasa nyaman dengan kita? Itu dari first impression. Jadi dari pertama kali kita ngomong, pertama kali kita ngeliat, itu udah langsung dinilai sama dia. Dan itu akan menunjukkan apakah kita bisa apa enggak nih menjadikan dia pelanggan bestie. Kira-kira gitu. Jadi jangan sampai kita itu di awal udah ngasih sesuatu yang membuat dia itu udah defend duluan gitu. Jadi itu udah harus diperhatikan. Itu untuk prakteknya ya, ini perlu perlu beberapa hal gitu ya. Jadi beberapa fase gitu, itu kita harus latihan gitu. Nggak bisa sekali langsung jadi gitu. Tapi alhamdulillah banget kalau misalnya sekali langsung jadi. Oke. Nah, kemudian di bab 2 itu ngebahas tentang bestie journey. Nah, bestie journey ini berarti kan perjalanannya gimana caranya pelanggan ini menjadi bestie. Nah, di sini dibahas tentang AIDA. AIDA ya, teman-teman paham ya AIDA itu apa? Kemudian ada plusnya di akhir, nanti saya sebutkan. AIDA itu saya ingatkan sekali lagi, ada attention, gitu ya, ada perhatian, kemudian interest yang membuat mereka kemudian tertarik, kemudian dari interest dia desire, dia berkeinginan untuk membelinya, kemudian terakhir reaction, dia membelinya, dan terakhir setelah dia membeli kita harus loyalty, kita harus membuat mereka itu loyal kepada kita, sehingga loyal itulah yang kemudian menjadikan pelanggan adalah bestie kita. Kalau dia udah loyal, gimana tuh? Kalau dia udah loyal, dia bisa akan beli lagi, bisa jadi dia akan merekomendasikan ke orang lain. Karena sebenarnya kalau di Indonesia ini kekuatannya itu branding satu produk itu bisa jadi dari mulut ke mulut gitu. Kemudian dari satu orang yang merekomendasikan, satu orang merekomendasikan gitu. Apalagi kalau dia benar-benar puas dengan apa yang sudah dia dapatkan dari produk yang dibelikan ke kita, termasuk gimana hubungan kita dengan mereka, itu akan sangat-sangat berpengaruh gitu. Nah, jadi itu 2 bab yang bisa saya sampaikan. Nah, teman-teman yang mau baca ini secara lengkap boleh ya, kalian beli aja bukunya gitu, karena di sini emang banyak banget hal-hal praktis yang bisa kita langsung praktekkan nantinya ketika kita berjualan atau ketika kita sedang membangun personal branding gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!